Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dengan Ustazah Febri dalam materi tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar bersama tentang ketampakan alam yang ada di Indonesia. Tema 3, subtema 1, muatan IPS. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap, Ustazah. Oke. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang ketampakan alam? Atau mungkin apa saja kira-kira ketampakan alam yang pernah kamu temui? Oke. Anak-anakku semuanya, perlu diketahui ketampakan alam di Indonesia ini sangat beragam. Wilayah Indonesia terdiri atas perairan dan daratan. Wilayah perairan di Indonesia lebih luas daripada wilayah daratan. Lalu apa yang dimaksud dengan ketampakan alam? Ketampakan alam adalah bentuk muka bumi. Setiap daerah pasti mempunyai ketampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukit, ada pula yang tertutup oleh genangan air seperti sungai dan laut. Pada dasarnya, ketampakan alam dibagi menjadi dua, ketampakan alam daratan dan perairan. Ketampakan alam daratan meliputi dataran rendah, lembah, dataran tinggi, gunung dan pegunungan. Ketampakan alam perairan meliputi pantai, selat, teluk, tanjung, laut, dan sungai. Nah, jadi ketampakan alam ini terbagi menjadi dua. Oke, sudah dipahami ya? Yang pertama kita akan bahas tentang ketampakan alam yang ada di dataran. Ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah darat yang luas dan datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200. Biasanya dataran rendah ini digunakan untuk pertanian, sawah, peternakan, perkebunan, industri, dan lain-lain. Suhu udara sangat panas. Semakin rendah suatu tempat, maka semakin terasa panas. Nah, ini dataran rendah. Selanjutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah darat yang luas dan datar dengan ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya berada di sekitar pegunungan atau di sekeliling perbukitan. Suhu udara sangat sejuk dan segar. Air di daerah ini masih bersih dan segar. Digunakan untuk pemukiman penduduk, tapi tidak sebanyak di dataran rendah. Digunakan juga untuk perkebunan teh, kopi, dan sayuran. Nah, itu tadi anak-anakku ya, dataran tinggi. Selanjutnya yaitu tentang lembah. Lembah adalah tanah rendah yang berada di sekitar kaki bukit atau kaki gunung, biasanya berbentuk O atau V. Daerah ini termasuk dataran rendah. Lembah dimanfaatkan untuk area persawahan, hutan, tempat wisata. Contoh lembah di Indonesia yaitu Lembah Cilengkerang, Jawa Barat, Lembah Ngarasiano, Sumatera Barat, Lembah Anai, Sumatera Barat, dan Lembah Bada, Sulawesi Tengah, dan lain-lain. Begitu luas Indonesia dan memiliki keanekaragam budaya, suku, ras, agama, dan ketampakan alam yang sangat luar biasa. Selanjutnya ada gunung dan pegunungan. Gunung adalah daerah yang menonjol ke atas sehingga menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya. Sedangkan
kalau pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung yang saling berdekatan. Daerah ini memiliki ketinggian mulai dari 1000 meter di atas permukaan air laut, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Daerah ini terasa lebih dingin dibandingkan daerah lain. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin terasa dingin. Di daerah ini biasanya terdapat sumber mata air sehingga airnya murni dan segar. Gunung ada dua, gunung aktif dan gunung yang tidak aktif. Selanjutnya, kita akan bahas tentang ketampakan alam yang ada di perairan. Yang pertama yaitu pantai. Pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Garis pantai yaitu pertemuan antara bagian laut dan daratan ketika terjadi air laut pasang tertinggi. Daerah pantai hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan yang memiliki akar napas karena dapat beradaptasi di daerah pasang laut yang berlumpur, misalnya tanaman bakau. Setiap pantai memiliki muara, yaitu badan air, tempat masuknya ke laut, samudra, danau, dan bendungan. Selanjutnya, yaitu ada selat. Selat adalah laut yang sempit yang diapit oleh pulau-pulau di sekitarnya. Biasanya digunakan sebagai penyeberangan antar pulau dengan menggunakan kapal feri dan juga dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan. Contoh selat di Indonesia adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Bali, Selat Madura, dan Selat Makassar, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anakku, dari sini mungkin kira-kira apa lagi ya ketampakan alam yang ada di perairan? Ada lagi yaitu tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Tanjung juga bisa disebut sebagai daratan yang dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Tanjung yang luas disebut juga dengan semenanjung. Tanjung berkebalikan dari teluk dan biasanya keduanya bisa ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Ciri-ciri tanjung yaitu terbentuk di kawasan pinggir laut, lapisan batuan lembut, warna coklat. Selanjutnya yaitu laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat luas. Keadaan laut di setiap wilayah bisa berbeda. Misalnya Laut Utara Pulau Jawa memiliki ombak yang tenang, sedangkan Laut Selatan memiliki ombak yang besar. Manfaat laut sebagai tempat wisata dan menghasilkan ikan dan hewan lainnya. Lalu penambangan garam, ya. Selanjutnya yaitu ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan sehingga membentuk cekungan seperti huruf O. Teluk biasanya dijadikan tempat pelabuhan dan tempat wisata. Contoh teluk yang ada di Indonesia yaitu Teluk Jakarta, Teluk Labuan Bajo NTT, Teluk Pelabuhan Ratu Jawa Barat, Teluk Bayur Sumatera Barat, dan lain-lain. Selanjutnya ada sungai. Sungai adalah wilayah yang memanjang dan dialiri air secara terus-menerus. Air sungai berasal dari hulu, yaitu gunung atau dataran tinggi, dan mengalir menuju hilir, yaitu dataran rendah, lalu berakhir ke lautan. Sungai bermanfaat sebagai mengairi sawah, olahraga, dan wisata air, penghasil ikan yang dapat dikonsumsi manusia, tempat budidaya ikan, menampung air hujan, pembangkit listrik tenaga air, sumber air minum, sarana transportasi, dan pasar apung. Contoh sungai yang ada di Indonesia itu Sungai Musi, Sungai Asahan,
Sungai Berantas, dan masih banyak lagi ya. Apalagi di Indonesia, begitu banyak ketampakan alam. Selanjutnya yaitu danau. Danau adalah suatu daerah cekungan yang besar dan luas yang digenangi air. Sedangkan waduk adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Danau yang berada di pegunungan disebut telaga. Air danau atau waduk umumnya adalah air tawar. Danau atau waduk memiliki manfaat yang hampir sama seperti sungai. Contoh danau di Indonesia yaitu, pasti kalian sudah tidak asing kan? Ada Danau Toba dengan ceritanya yang sangat fenomenal, ya kan? Oke. Anak-anakku, itu tadi penjelasan dari Ustazah mengenai ketampakan alam yang ada di Indonesia. Dipahami dan dipelajari ya. Ada pesan dari Ustazah. Keindahan alam mampu menghantarkan daya imajinasi kita ke tahap yang tak mungkin menurut akal. Dan semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan alam semesta ini yang beragam warna. Nah, kita semua dapat belajar dari alam tersebut. Ya. Oke, terima kasih. Tugas hari ini mengerjakan LKS halaman 35 sampai 36. Tugas tidak diupload. Terima kasih.